Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang selalu hadir melimpah dalam kehidupan kami. Satu rindu kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Begini firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Dipermalukan, mendapat malu, pastilah sesuatu yang sangat-sangat tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Pastilah menjadi aib, dan pastilah menjadi beban yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya kita selalu berdoa, kita selalu berharap seperti apa yang dikatakan oleh Daud ini, agar kita tidak dipermalukan, agar kita tidak mendapat malu. Sebab ketika kita diperlakukan di dalam situasi itu artinya kita tidak ada apa-apanya dan kita tidak berarti, tidak dianggap sama sekali di dalam kehidupan ini. Pastilah kita terhempas. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, firman Tuhan ini menjadi sesuatu yang dibagikan oleh seorang Daud, sebagaimana dia menjadi penulisnya, bagaimana dia mengungkapkan pergumulan kehidupannya, bahkan sampai-sampai dia mengatakan agar dia tidak mendapat malu, tidak dipermalukan di dalam perjalanan kehidupannya. Kita tahu bahwa Daud dikenal sebagai penulis, sebagai penyair, sebagai pemimpin, bahkan sebagai seorang raja. Dan kitab Mazmur sering sekali dikaitkan dengan kehidupan seutuhnya dari seorang Daud yang penuh pergumulan, penuh pengharapan, namun tetap memiliki ketergantungan penuh kepada Tuhannya di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, Mazmur ini ditulis juga di masa-masa sulit seorang Daud, di mana dia sedang melarikan diri dari kejaran Raja Saul, atau juga saat pemberontakan anaknya Absalom. Dan kedua peristiwa itu mengajarkan Daud tentang pengkhianatan, penantian, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan. Maka dalam situasi tersebut, Daud tidak hanya mendapat ancaman fisik, tetapi juga menghadapi rasa malu dan kegagalan publik yang bisa menjatuhkannya sebagai raja yang diurapi Tuhan. Itulah sebabnya Daud sangat bergantung kepada Tuhan untuk menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan menjaga kehidupannya seutuhnya. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Ketika tema kita mengatakan berjaga-jaga dan berdoa senantiasa, apa yang bisa kita kaitkan dengan kaitan tema ini? Yang pertama sekali, milikilah penyerahan diri dalam doa kepada Tuhan. Seperti apa yang disebutkan oleh ayat yang pertama dan ayat yang kedua itu. Penyerahan diri dalam doamu kepada Tuhan menjadi kekuatan
yang sangat-sangat diharapkan dimiliki oleh setiap pribadi yang mengalami hal yang sama di tengah-tengah kehidupan kita. Itu sebabnya Daud mengajak kita untuk mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Itu artinya apa? Dia hanya mengandalkan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Dan itu menjadi bagian sentral di dalam kehidupannya untuk memahami bahwa hidupnya harus berjaga dan selalu berdoa kepada Tuhan Sang yang punya kekuatan itu. Lalu apa yang kedua? Milikilah kepercayaan yang aktif di dalam menantikan Tuhan. Ayat ketiga mengatakan, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapatkan malu. Itulah iman yang dipercayai oleh seorang Daud, bahwa penantiannya kepada Tuhan akan menjadi kekuatan. Penantiannya kepada Tuhan adalah bagian yang sangat-sangat sentral agar memampukan dia untuk selalu berjaga-jaga di dalam kewaspadaan rohani, menantikan Tuhan bertindak dan menantikan karya Tuhan terjadi dengan penuh harapan di dalam kehidupannya. Lalu apa yang ketiga? Milikilah permohonan untuk bimbingan dan kebenaran Tuhan. Saudaraku, di dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima, bagaimana seorang Daud berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan-jalan. Ini adalah cermin sejatinya sikap seseorang yang berjaga-jaga di tengah-tengah perjalanan kehidupan. Artinya, dia mau jalan yang dijalaninya benar adalah jalan yang Tuhan tunjukkan, jalan yang berkenan bagi Tuhan, dan jalan menuju kepada apa yang Tuhan mau di dalam kehidupannya. Artinya di sini kita melihat dalam konteks doanya, dalam konteks bermohon kepada Tuhan, Daud memohon bimbingan Tuhan agar dia tidak tersesat, tidak salah arah, tidak salah jalan, agar dia tidak dipermalukan menjalani hari-hari kehidupannya. Lalu apa yang keempat yang bisa kita petik menjadi kaitan tema? Kesabaran dalam menanti Tuhan di sepanjang hari. Ayat kelima menyatakannya, menunggu Tuhan sepanjang hari itu adalah sikap berjaga-jaga yang penuh iman. Berjaga-jaga, ingat, bukan hanya tentang kesiapsiagaan sesaat saja, periodik saja, tetapi itu adalah ungkapan berjaga-jaga yang berkelanjutan, yang terus-menerus, dan tidak mau lengah di dalam penantian akan Tuhan berkarya bertindak di dalam kehidupannya. Maka itu itulah yang diwakilkan oleh 1 Tesalonika 5 ayat 17 itu. Tetaplah berdoa dan berdoa tanpa henti. Lalu apa yang kelima? Berjaga-jagalah melawan musuh dan segala sesuatu yang membuat kita terjerumus ke dalam keberdosaan. Ayat kedua menjadi kekuatannya. Janganlah musuhku beria-ria atas diriku. Ingatlah bahwa selalu ada orang, bahwa ada selalu kekuatan yang ingin menjatuhkan, yang ingin membuat kita terhempas, bahkan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Daud meminta agar dia diberikan kekuatan untuk selalu berjaga-jaga terhadap setiap musuh yang datang ingin menghempaskan. Dan menarik sekali ketika kita mengaitkannya dengan doa Tuhan Yesus, dengan ungkapan Tuhan Yesus yang mengatakan ketika dia berada di Getsemani, Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudaraku diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Benarlah apa yang menjadi doa dan pengharapan seorang Daud ini, bahwa dia hanya mengandalkan Tuhan dan dia mengangkat jiwanya, menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam sebuah pengharapan, di dalam sebuah iman bahwa Tuhan tidak akan pernah mempermalukannya, tidak akan pernah membiarkannya
terhempas di dalam situasi mendapatkan malu. Tapi Tuhan itu adalah pribadi yang selalu menuntun hamba-Nya, menuntun di jalannya, dan tetap menghadirkan keadilan itu di tengah-tengah kehidupan setiap pribadi yang selalu berserah dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam hari-hari kehidupannya. Maka saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui nats kita pada saat ini? Refleksi yang pertama, pentingnya penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, berjaga-jagalah terhadap rasa malu dan kegagalan spiritual. Itu yang diungkapkan oleh pengalaman seorang Daud, di mana Daud berdoa agar dia tidak dipermalukan oleh musuh-musuhnya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ingatlah, kata berjaga-jaga itu berarti selalu sadar akan setiap ancaman yang datang menghampiri, akan setiap godaan yang datang mencoba menggoda setiap iman pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kita. Itu artinya apa? Daud mau setiap kita tidak pernah merasa kuat, sombong, menjalani kehidupan ini. Lalu apa yang berikut? Yang ketiga, selalulah memiliki kesabaran di dalam menantikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Terlebih ketika kita dibiarkan Tuhan, diajak Tuhan, dituntut Tuhan memasuki awal Desember ini. Kita tahu bahwa di bulan Desember kita memperingati apa yang disebut Advent pertama. Maka biarlah sikap kita, kehidupan kita selalu berada di dalam kesabaran menantikan Tuhan. Dan percayalah, orang yang sabar di dalam Tuhan tidak akan pernah menyerah, tapi hidup berserah kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Lalu apa yang keempat? Ingat, setiap kita memerlukan bimbingan dari Tuhan menjalani hari-hari kehidupan kita. Tanpa bimbingan Tuhan, langkah kita pasti akan berhenti. Tanpa bimbingan Tuhan, langkahmu pasti tidak pasti. Tanpa bimbingan Tuhan, langkahmu pasti salah arah. Maka mintalah selalu bimbingan Tuhan menjalani hari-hari kehidupan setiap kita. Lalu apa yang kelima? Yang kelima, berjaga-jagalah selalu terhadap musuh-musuh rohanimu. Mari kita menyadari bahwa musuh kita sejatinya adalah si iblis yang mencoba menggoda setiap kita agar kita meninggalkan Tuhan dan mengikutnya dengan segala macam tawarannya. Tapi melalui firman Tuhan ini, selalulah berjaga-jaga hari lepas hari. Sebab kita tahu seperti firman Tuhan, bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, tidak membiarkan sedetik pun kita silap, tidak membiarkan sedikit pun kita lengah. Maka dia siap menerkam setiap kita. Yang terakhir, milikilah kepercayaan yang teguh, yang kokoh akan keadilan Tuhan. Kalaupun pada saat ini Anda tidak mengalami keadilan itu, Anda sepertinya terhempaskan dan diambang mendapatkan malu. Ingatlah Daud. Tirulah percayanya dan biarlah itu menjadi kekuatan setiap kita, agar kita tidak terjerumus di dalam kemarahan dan kebencian, bahkan membalaskan kejahatan di dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kembalilah kepada tema kita. Berjaga-jagalah dan berdoalah senantiasa. Amin. Tuhan memberkati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat kami, agar kami selalu berjaga-jaga dan berdoa senantiasa kepada-Mu. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.